Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh puji pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin dia stay di timnas. Pemain timnas, Sandy Walsh memberikan pujian setinggi langit kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hal tersebut diungkapkan Sandy Walsh saat melakukan live YouTube untuk berinteraksi dengan para penggemarnya melalui sesi tanya-jawab. Seorang netizen bertanya, apakah Sandy Walsh senang bermain di timnas Indonesia dan apakah pendapat Anda soal Coach Shin? Saya senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong juga pelatih yang baik, orang yang baik, terkadang lucu, tapi ketika harus serius dia serius, ucap Sandy Walsh dikutip dari YouTube pribadinya. Pemain KV Mechelen di Liga Belgia itu juga menyebut Shin Tae-yong berperan penting dalam membantunya menjadi pemain timnas Indonesia. Dia membantu kami mencapai hasil yang luar biasa, jadi hanya hal-hal positif yang bisa dikatakan tentang Shin Tae-yong dan dia juga membantu saya menjadi pemain Indonesia untuk tim nasional. Jadi terima kasih banyak padanya, diucap Sandy Walsh. Sandy Walsh pun menilai PSSI layak untuk melanjutkan kepercayaan kepada Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, Shin Tae-yong harus terus dipercaya, jadi semoga saja kita bisa lolos ke babak berikutnya, Piala Dunia, dan kita lihat saja nanti Shin Tae-yong stay, kata Sandy Walsh. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengisyaratkan pembahasan soal nasib Shin Tae-yong dilakukan besok, Senin, 6 Januari 2025. Hal itu ia sampaikan setelah laga Liga 2, Bayangkara FC melawan Nusantara United di Liga 2 yang digelar di Stadion Kebogiro, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu, 5 Januari 2025. Saat ditanyai awak media termasuk bolasport.com soal nasib Shin Tae-yong, Sumarji menjawab singkat, "Gak, besok," kata menir timnas Indonesia. Shin Tae-yong tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan media massa. Pelatih asal Korea Selatan itu dirumorkan dipecat dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Rumor itu menyusul dari unggahan media sosial anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Chairul Anwar. "Terima kasih Shin Tae-yong atas kebersamaannya selama ini, kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia," ujar Chairul Anwar. Sementara itu anggota Exco lainnya Vivin Cahyani menegaskan bahwa hingga sekarang belum ada rapat bahas pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. "Saya belum dapat beritanya, coba tanya sama Exco yang statement. Belum ada rapat membahas pemecatan Shin Tae-yong, apalagi keputusan resmi dari PSSI," ujar Vivin Cahyani saat dihubungi bolasport.com, Minggu, 5 Januari 2025. Vivin juga mengungkapkan belum ada keputusan resmi dari PSSI. Kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia sendiri baru berakhir pada 2027. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada 4 laga tersisa untuk dimaksimalkan guna lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Indonesia berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan faktor penting bagi PSSI dalam mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, terdapat 14 pemain yang telah menjadi andalan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berbagai pihak telah bekerja sama untuk mendukung proses ini, termasuk PSSI, agen, pemerintah, supporter, content creator, dan para pemain itu sendiri. Di luar PSSI, ada banyak individu yang berkontribusi, seperti Yusa Nugraha, seorang pemain Indonesia yang dibesarkan di Belanda, yang sejak tahun 2020 aktif mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu, di kalangan supporter, terdapat akun-akun media sosial yang rajin mencatat keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Menariknya, di antara pemain timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia siap berperan sebagai agen rahasia. Sebelumnya Jai Idzes mampu membujuk penyerang Timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen. Keputusan Ragnar Oratmangoen untuk membela Timnas Indonesia tidak terlepas dari peran jasa agen Jai Idzes. Winger berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri, TAM, di Kemenpora yang menangani urusan diaspora dan kepemudaan, adalah orang pertama yang menghubunginya terkait program naturalisasi. "Saya menerima beberapa kali telepon dari Pak Hamdan, tetapi akhirnya Fardi Bahdim dan Jai Idzes yang menginformasikan kepada federasi dan kemudian mendatangi saya," jelas Ragnar Oratmangoen. Namun Jai Idzes kembali mengaku siap membujuk pemain keturunan yang bermain di Eropa agar mau membela timnas Indonesia. "Saya selalu siap untuk meyakinkan para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia," kata Jai Idzes. Laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia round 3 mungkin masih menghitung bulan lagi. Namun persiapan demi persiapan juga dilakukan oleh PSSI.
Meskipun timnas Indonesia baru saja menyelesaikan event Piala AFF. Banyak yang menantikan mengenai kejelasan beberapa pemain naturalisasi baru jelang lawan Australia, salah satunya adalah Ula Romeni yang kini prosesnya masih sedang diproses. Selain nama Ula Romeni yang santer disebut bakal memperkuat skuad Garuda, dua pemain lain turut dirumorkan dalam radar PSSI, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald. Kehadiran keduanya diyakini mampu menambah kekuatan timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi laga sulit kontra Australia yang akan digelar pada 20 Maret 2025 mendatang di kandang negeri Kanguru tersebut. Nama Mauro Zijlstra mulai menarik perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai striker ini memiliki potensi besar untuk mengisi kekosongan lini depan timnas Indonesia yang selama ini kerap menjadi sorotan. Pemain berusia muda ini dipercaya memiliki ketajaman yang dibutuhkan oleh Shin Tae-yong guna mengatasi barisan pertahanan kokoh tim-tim sekelas Australia dan Bahrain. Jika proses administrasi dan naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zijlstra bisa menjadi salah satu aset berharga bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga penting ke depan. Nama lain yang turut dikaitkan dengan timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Pemain serba bisa ini memiliki pengalaman yang cukup matang di pentas Eropa. Dengan kemampuan bermain di dua posisi, yakni sebagai gelandang bertahan dan bek tengah, Jairo akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jairo akan sangat membantu timnas Indonesia dalam mengatur tempo permainan, serta menjaga kedisiplinan di lini pertahanan. Tom Haye pun ikut menyoroti langkah-langkah PSSI ke depannya. Ia sendiri mengaku akan ada kejutan dalam laga melawan Australia di bulan Maret mendatang. Ya, saya terus menanti langkah cerdas dari PSSI. Saya harap kita mendapat amunisi baru untuk menambah kekuat di skuad saat ini, kata Tom di YouTube pribadinya. Pemain baru datang? Tentu saya akan menyambutnya dengan kehangatan. Ini sangat baik buat tim, lanjutnya. Saya pikir jika timnas banyak diisi pemain yang bermain di Eropa, ini akan membuat timnas Indonesia lebih baik lagi, baik dari segi permainan maupun mental, tegas Tom Haye. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong menyebut ada banyak pemain keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Bahkan, di Belanda, Verdong menyebut jumlah pemain keturunan hingga ribuan. Timnas Indonesia belakangan menambah kekuatan dengan melakukan naturalisasi pada beberapa pemain keturunan. Paling baru, ada nama Kevin Dix yang sudah resmi menjadi WNI dan sudah melakukan debut. Setelah Kevin Dix, ada beberapa pemain keturunan lain yang bakal mendapat status WNI. Salah satu dari mereka adalah Mauro Zijlstra. Upaya untuk menambah kekuatan lewat pemain keturunan masih belum usai. Sebab, ada nama Jairo Riedewald yang juga masuk dalam daftar naturalisasi. Menurut Kelvin Verdong, banyak pemain keturunan yang tertarik untuk membela timnas Indonesia. Bahkan, saat berada di Belanda, dia mendapat informasi jika jumlah pemain keturunan mencapai ribuan. Dengan impact masuknya Maes Hilgers dan Kevin Dix ini ternyata membawa berita yang luar biasa di media Eropa terkhusus di Belanda, kata Kelvin Verdong di kanal YouTube The Highway. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda melirik Indonesia karena apa? Hasil dari teman-teman yang sudah ikhlas, ada ratusan atau ribuan pemain-pemain yang potensial yang masih punya keturunan Indonesia, imbu Verdong. Naturalisasi pemain tidak dilarang oleh FIFA. Pemerintah Indonesia juga sudah punya perangkat undang-undang yang mengaturnya. Namun, belakangan program naturalisasi menjadi diskusi yang cukup menarik. Bagi Verdong, semakin banyak pemain keturunan yang tertarik membela timnas Indonesia, itu akan membawa dampak positif bagi peningkatan prestasi skuad Garuda. Jadi, kalau suatu hari mereka ini ingin membela negeri asalnya, ya tentu buat kita ini positif, ucap Kelvin Verdong. Saya sendiri percaya bahwa akan semakin banyak pemain yang memiliki darah Indonesia ingin memperkuat timnas suatu hari nanti, lanjutnya. Tentu kita akan semakin kuat, semakin percaya diri dengan adanya event-event besar yang ada di depan mata, tegas Verdong. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goatmin dan Milan van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Kenzo Goatmin yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Derby Country di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Belanda Football Insider menyebutkan bahwa Kenzo tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang.
Kenzo Goatmin adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang tengah hingga gelandang serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama AS Alkmaar dan Championship bersama Derby County, Kenzo memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Derby County, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Derby County News, yang mengungkapkan bahwa Kenzo adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Kenzo disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, Timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia mendapat sorotan media Australia, Sydney Morning Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Australia. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Maret 2025. Australia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Sydney Morning Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia membuat kekuatan baru, sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Australia. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, ditulis Morning Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan Timnas Indonesia. Terbukti, pasukan Shin Tae-yong yang diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi mampu tampil impresif dalam ajang bergengsi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Australia, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Rumor transfer pemain Timnas Indonesia hadir dari Nathan Choyaon yang dikabarkan akan dijual oleh klubnya, Swansea City. Meskipun selalu menjadi andalan Timnas Indonesia, perjalanan karir Nathan di Swansea City tidak berjalan mulus. Pada musim 2024-2025, Nathan baru merasakan 127 menit dari 3 laga di semua kompetisi. Ngenesnya, Nathan baru mendapatkan 2 menit bermain di Championship alias kasta kedua Liga Inggris. Oleh sebab itu, beberapa laporan menyebutkan bahwa Swansea City berencana menjual Nathan di bursa transfer musim dingin Januari 2025. Salah satu media luar, Wales Online menyebutkan bahwa Nathan diprediksi bakal dijual. Mungkin populer di negara asalnya, Indonesia, tetapi karirnya di Swansea belum benar-benar menanjak. Dijual, tulis keterangan Wales Online. Tak hanya Nathan, beberapa rekan setimnya juga dikabarkan akan dijual. Seperti Nathan Broome, Christian Pedersen dan Ben Cabango. Di sisi lain, ada 3 klub yang berpeluang mendatangkan Nathan. Adalah Excelsior Rotterdam, FCV Dender dan Oxford United. Untuk Excelsior Rotterdam sendiri tentunya tak asing dengan Nathan. Pasalnya, Nathan jebolan dari Akademi Excelsior Rotterdam. Nathan sendiri sudah pernah bermain di skuad utama Excelsior pada 2019 hingga 2023. Tercatat ia mengemas 57 laga dan mencetak 1 gol dan 1 assist. FCV Dender bisa menjadi opsi lainnya jika klub tersebut minat mendatangkan Nathan. Di sisi lain, pemilik FCV Dender ternyata adalah seorang pengusaha Indonesia, bernama Sihar Sitorus. Dengan kedekatan FCV Dender dengan Indonesia, peluang klub merekrut Nathan pun terbilang besar. Terlebih di sana ada pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Sama halnya FCV Dender, Oxford United dimiliki oleh orang Indonesia, lebih tepatnya milik-milik ketum PSSI, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Meski demikian, belum diketahui pasti kemanakah langkah Nathan selanjutnya. Prestasi Timnas Indonesia yang belakangan mengalami peningkatan drastis berkat bantuan pemain-pemain keturunan asal Belanda tampaknya mulai menginspirasi negara tetangganya, Malaysia, untuk mengambil langkah serupa. Yang terbaru, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan tengah mengintip peluang untuk menyodorkan proses naturalisasi kepada pemirang kelahiran Spanyol sebagai calon amunisi terbaru Timnas Malaysia. Sosok pemain yang saat ini dikabarkan masuk radar FAM ialah Sergio Gomez, sayap kanan asal klub kasta tertinggi Liga Spanyol, Real Sociedad, itu disebut-sebut memiliki darah keturunan Malaysia. Pemain Spanyol Malaysia, Sergio Gomez,
sudah berada dalam radar Federasi Sepak Bola Malaysia dan mereka telah menghubunginya mengenai peluang untuk memperkuat tim nasional, bunyi unggahan FR Future Talents melalui akun Instagramnya. Sayangnya, ini masih sebatas rumor karena pemain-pemain incaran sebelumnya tidak ada yang deal. Rencana FA memboyong Sergio Gomez memang cukup beralasan, sebab pemain yang berpostur 171 cm itu punya pengalaman bersaing di kasta tertinggi Liga Spanyol alias La Liga. Dia juga menjadi salah satu pemain di balik kesuksesan Manchester City merebut gelar juara Liga Champions untuk pertama kali pada tahun 2022 hingga 2023. Dengan tinggi badan 171 cm dan berpengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Spanyol, tentunya akan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih Harimau Malaya untuk mengatur dan merumuskan strategi, ditulis harian Metro. Kita masih banyak pemain berdarah Malaysia yang bermain di Liga Top Eropa. Kualitas pemain keturunan Malaysia lebih bagus dari Indonesia, lanjutnya. Program naturalisasi menjadi primadona di sepak bola Asia Tenggara belakangan ini. Program itu menyasar kepada pemain yang memiliki garis keturunan. Timnas Indonesia sudah melakukan itu. Belakangan, Timnas Malaysia juga ingin melakukan hal yang sama. Namun, upaya naturalisasi pemain keturunan Timnas Malaysia mengalami kendala. Bahkan, kendala itu dirasa cukup memalukan. Sebab, Josh Brownhill yang kerap disebut akan segera menjadi warga negara Malaysia justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Kapten Burnley itu menegaskan tidak memiliki garis keturunan negeri jiran tersebut. Pengakuan Josh Brownhill itu menjadi sorotan banyak pihak, bahkan media Korea Selatan, Sports Hankoka juga mengulas persoalan tersebut. Mereka bahkan dengan berani menyebut program naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia membuahkan hasil manis. Sementara hal serupa masih belum bisa dilakukan oleh Timnas Malaysia. Sementara sepak bola Indonesia memfokuskan upayanya kepada perekrutan pemain naturalisasi, negara tetangga Malaysia juga sedang mengerjakan proyek perekrutan pemain naturalisasi, tetapi tidak membuahkan hasil, ulas media tersebut. Ada laporan bahwa gelandang Inggris yang bermain di Burnley Josh Brownhill, 29, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi tetapi gagal, lanjut ulasan itu. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, disebut juga sudah mengajukan proposal naturalisasi kepada beberapa pemain. Misalnya, Naim Garcia, Leganes, dan Ethan Whitley, Manchester United. Namun, FAM harus gigit jari, sebab dua pemain itu menolak tawaran bermain untuk Timnas Malaysia. Pemain keturunan Tristan Gojer kode keras ingin bela Timnas Indonesia, dia membuat tato bertuliskan keluarga di dadanya. Tato baru untuk Tristan terlihat melalui story Instagram pribadinya, Tristan Gojer. Dalam unggahan tersebut, pemain berdarah Maluku berusia 20 tahun itu mengunggah ulang postingan seniman tato Chat De Jong, KELUARGA. Ditulis unggahan seniman tato Chat De Jong dalam Instagram, Maestro Ing, disertakan dengan emotikon bendera merah putih, dikutip pada Selasa, 31 Desember 2024. Tato tersebut kemudian dianggap oleh netizen sebagai kode keras Tristan ingin segera membela Timnas Indonesia. Terlebih lagi, Tristan memang memiliki darah keturunan Maluku yang kental dalam dirinya. Netizen ramai mengajak Tristan untuk segera berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Tak hanya itu, mereka juga menandai akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tristan merupakan salah satu pemain bertalenta di Liga Belanda. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu beberapa kali dipercaya untuk mengawal pertahanan Ajax Amsterdam. Namun saat ini, Tristan sedang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke klub Eleanor Raiders, PC Zwolle. Sayangnya, Tristan baru membukukan satu penampilan. Dia kini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideranya. Jika benar akan dipanggil Timnas Indonesia, Tristan akan mengisi posisi bek kanan yang sudah dihuni oleh beberapa pemain. Selama ini, pelatih Shin Tae-yong sering menempatkan Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, atau Yakob Sayuri di posisi tersebut. Pemain Timnas, Tom Haye berharap Ula Romeni dan beberapa pemain keturunan tambahan bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada Maret 2025. Ula Romeni merupakan calon pemain naturalisasi yang baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beberapa bulan yang lalu. Romeni dipastikan telah menjalani proses naturalisasi setelah bersalaman dengan Erick Thohir. Ula Romeni merupakan pemain FC Utrecht yang berposisi sebagai penyerang, kehadiran beberapa pemain baru diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia. Tom berharap, proses naturalisasi pemain baru yang ingin membela skuad Garuda agar segera rampung. Dengan demikian, pemain itu dapat membantu Timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Timnas saat ini sudah sangat bagus, apalagi ada tambahan pemain lagi di posisi penyerang, ujar Tom di kanal YouTube The Highway.
Saya harap proses pemain bisa secepatnya selesai. Kita butuh kekuatan tambahan untuk bisa melaju lebih jauh lagi. Lanjutnya. Rumor-rumor penambahan pemain dari Eropa terus ada, itu sangat bagus. Saya tentu sangat senang, tegas gelandang Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan bahwa ia akan menambah 2-3 pemain keturunan lagi untuk membela tim Merah Putih. Meski begitu, belum diketahui siapa pemain yang dibidik oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Sampai saat ini sudah ada kurang lebih 15 pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tampaknya, Shin Tae-yong masih kurang dengan pemain-pemain keturunan itu. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun masih ingin terus menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Tidak bisa dipungkiri hadirnya pemain keturunan membuat Timnas Indonesia lebih kuat. Shin Tae-yong mempunyai target bahwa ia ingin membawa Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk mewujudkan targetnya itu, Shin Tae-yong membutuhkan tambahan kekuatan dari pemain keturunan. Tampaknya, ia sudah berkomunikasi dengan PSSI untuk mendekati pemain berdarah Indonesia. Menurut saya kemungkinan akan ada 2 atau 3 tambahan lagi dari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com. Kali ini saya ingin memprioritaskan pemain berposisi penyerang, karena memang kita masih sangat kekurang pemain keturunan berposisi penyerang, lanjutnya. Saya harap sebelum bulan Maret, pemain-pemain tersebut sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain, tegasnya. Media Italia akui kualitas Timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi Timnas Indonesia, The Cloud of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad Timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cloud of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026, lanjut media Italia tersebut. The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan Timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan Timnas Indonesia, tegas The Cloud. PSSI terus membuka kesempatan untuk pemain keturunan membela Timnas Indonesia. Teranyar, salah satu pemain yang sudah dihubungi oleh PSSI adalah bek milik Union Berlin, Danilo Doeki. Saat ini, Doeki yang lahir di Belanda membela klub asal Jerman, Union Berlin. Bek berusia 26 tahun itu mengaku PSSI sudah menghubungi agennya untuk dinaturalisasi. PSSI sudah menghubungi agen saya untuk kedua kalinya. Dulu pada tahun 2021 pernah, sekarang mereka menghubungiku lagi. Tentu ini sangat membanggakan, ucap Doeki dalam wawancaranya dengan Rangers News. Sekarang, saya sedang berdiskusi dengan keluarga dan agen. Saya akan melihat apa yang terjadi, saya belum punya keputusan. Tentu, saya masih punya mimpi untuk bermain di timnas Belanda, itu turnya lagi. Terlebih saya akan mencari tahu terlebih dahulu apakah saya masih eligible atau tidak, tegasnya. Danilo Doeki sebenarnya sudah mendapat kesempatan untuk bermain di timnas Belanda sejak usia dini. Tercatat, Doeki mengemas penampilan bersama timnas U18, U19, U20, dan U21 Belanda dengan total penampilan 14 kali sejak 2015. Namun, panggilan untuk timnas senior Belanda tak kunjung didapatkan Danilo. Akankah Danilo Doeki akan memilih Indonesia atau tetap sabar menanti panggilan timnas pusat? Pascal Struij, pemain bertahan yang saat ini bermain di Championship, Leeds United, mengungkapkan bahwa agennya baru saja dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini merupakan langkah awal PSSI untuk mencoba mendatangkan Pascal ke timnas Indonesia. Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan pemain keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif,
Pascal Struij mengaku bahwa pendekatan PSSI ini menjadi kehormatan besar baginya. Ia menyatakan senang bahwa federasi melihatnya sebagai potensi tambahan yang berharga untuk timnas. Selain rasa hormat yang diberikan oleh PSSI, Pascal Struij juga sangat tersentuh oleh dukungan besar yang ia terima dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, kata Pascal. Ungkapan Pascal Struij ini mencerminkan betapa besar apresiasinya terhadap para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan penuh yang diterimanya dari fans membuatnya semakin mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini menyadari bahwa keputusannya akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi karir internasionalnya di sepak bola. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk, ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi, kata Pascal, menekankan betapa pentingnya keputusan ini. Untuk saat ini saya masih fokus ke tim terlebih dahulu. Saya ingin membawanya promosi ke Premier League, lanjutnya. Namun dengan tawaran tersebut, tentu saja saya akan memikirkannya setiap hari, tandasnya. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa kebangkitan dan terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat, termasuk dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. PSSI tentunya melihat Pascal Struij sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Pascal diyakini mampu membawa kualitas dan pengaruh positif ke dalam tim. Kehadiran pemain sekelas Pascal di timnas Indonesia akan meningkatkan level permainan tim serta memberi pengalaman internasional yang sangat berharga, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Masyarakat Vietnam di media sosial menyebut Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes akan terlihat seperti pemain amatiran jika dipertemukan dengan penyerang naturalisasi Timnas Vietnam, Nguyen Xuan San. Keyakinan itu disuarakan setelah Rafael Son, nama asli Nguyen Xuan San mencetak 5 gol dari 3 laga Piala AFF 2024. Jai Itzes hanya pemain amatiran jika bertemu Nguyen Xuan San, ia tulis akun Facebook Nguyen Van Ball Stocks. Pencinta sepak bola Vietnam memang sedang jatuh hati kepada ketajaman Nguyen Xuan San. Baru bisa dimainkan sejak matchday keempat grup B Piala AFF 2024. Nguyen Xuan San seakan tak butuh waktu untuk adaptasi. Di laga debutnya saat timnas Vietnam menjamu Myanmar, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol dan 2 assist sekaligus membantu sang tim menang 5-0. Di laga kedua, top skor Liga Vietnam 2023 dan 2023 hingga 2024 ini mencetak 1 gol saat timnas Vietnam menang 2-0 atas Singapura di leg E semifinal Piala AFF 2024. Kemudian saat Vietnam menang 3-1 atas Singapura di leg 2 semifinal Piala AFF 2024, Nguyen Xuan San mencetak 2 gol. Alhasil, untuk sementara Nguyen Xuan San duduk sebagai top skor Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 gol. Pencapaian itu masuk kategori istimewa, sebab ia sanggup mengungguli pemain-pemain lain yang rata-rata sudah menjalani 5-6 pertandingan. Namun, terlalu dini jika mengatakan Nguyen Xuan San bakal mengungguli Jai Itzes jika timnas Vietnam versus timnas Indonesia bertemu. Sebab, level Jai Itzes jauh di atas Nguyen Xuan San. Berkat main bersama Venezia FC di Serie A, Jai Itzes rutin bertemu penyerang-penyerang top dunia. Dalam 1 bulan terakhir saja, Jai Itzes harus berduel dengan Dusan Vlahovic, Juventus, dan Romelu Lukaku, Napoli. Bahkan saat menghadapi Juventus, Jai Itzes mencetak gol ke gawang lawan. Jadi kesimpulannya, hebat atau tidaknya Nguyen Xuan San baru bisa dilihat ketika timnas Vietnam tampil di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yang mana skuad Golden Star Warriors akan dipertemukan dengan tim-tim kuat dunia.